wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Ya. semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum kita melaksanakan atau melanjutkan ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, Rois, boleh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara kali ini, marilah kita berdoa supaya memperlancarkan hidup pada sehat ini. Berdoa mati. Doa. Amin. Oke, terima kasih ya Rois sudah memimpin doa pada sesi konseling pada hari ini. Semoga diberikan kelancaran dalam kita melaksanakan konseling nantinya, dan juga kita dapat menyelesaikan bersama permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita dari kalian semua, dan di sini berhubung konseling terakhir kita atau pertemuan terakhir kita dalam konseling kelompok ini, yang terakhir belum cerita ada Fernando ya. Jadi nanti Fernando bersedia untuk bercerita. Ya. Oke, nanti sebelum Fernando bercerita dan juga kita mendengarkan Fernando bercerita, ada baiknya kita untuk ice breaking terlebih dahulu ya, karena nampaknya karena sudah siang, jadi kalian terlesu dan juga lelah gitu ya. Jadi biar melatih fokus kalian. Oke, jadi ice breakingnya ikuti katanya dan jangan ikuti gerakannya, paham? Oke, kita mulai ya. Kepala, bibir, mata, mulut, hidung, telinga, bibir, telinga, kepala. Oke, sudah fokus semua ya. Oke, alhamdulillah ya, sudah fokus semua. Nah, gimana nih? Apakah siap untuk kita ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, jadi Fernando tadi ya. Nah, Ibu mau bertanya sedikit nih. Gimana rencananya atau gambaran kasar Fernando setelah lulus SMA ini? Kira-kira arah karirnya mau kemana? Oke, mau kerja ya. Jadi nah, dalam Fernando memutuskan untuk oke saya akan bekerja, apakah ada hambatan di dalam Fernando memutuskan untuk bekerja tersebut? Boleh diceritain lebih detail ya? Oke, boleh diceritain. Oke, boleh, kalau boleh tahu alasannya kenapa? Oke, Fernando malas belajar lagi ya. Oke, nah, boleh diceritain lebih lanjut nih kenapa alasannya malas untuk belajar lagi? Pak, nanti Fernando tidak perlu takut ya untuk cerita atau sungkan. Jadi pada pertemuan satu kemarin kita sudah membacakan ikrar konseling, dan juga kalian mengetahui bahwa adanya asas-asas di dalam konseling, termasuk asas kerahasiaan. Jadi Fernando diminta untuk terbuka, bercerita apapun yang sedang Fernando rasakan atau yang sedang Fernando pikirkan dalam memikirkan arah karir Fernando ya. Jadi dengan adanya asas konseling kemarin dan juga ikrar konseling kelompok, jadi Fernando tidak perlu takut untuk bercerita ke kita semua, karena kita sudah mematuhi ikrar yang sudah kita ikrarkan kemarin gitu ya. Jadi Fernando boleh untuk bercerita apa saja mengenai hambatan-hambatan Fernando di dalam Fernando merencanakan nih mau kuliah atau mau bekerja. Jadi tidak mau kuliah karena malas belajar. Nah, boleh diceritain lebih lanjut itu. Terus ceritanya Bu, kuliah. Oke. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi Fernando setelah ini mau langsung bekerja, dan juga tadi kata Fernando
gitu ya. Nah kalau kita semua boleh tahu alasan Fernando malas belajar ini kira-kira kenapa? Masa dia bosan. Bosan belajar ya, jadi pengennya langsung ke pekerjaan ya, jadi langsung bekerja. Nah, Fernando sebelumnya kalau ibu boleh tahu pengen bekerja di bidang apa gitu ya? Bingung. Masih bingung ya. Nah, sebelum kalian memutuskan, kemarin seperti yang sudah ibu sebelum-sebelumnya ibu kasih tahu ya. Jadi sebelum kalian memutuskan arah karir dan juga keputusan karir kalian, ada baiknya untuk memikirkan beberapa hal termasuk potensi diri kalian ya, dan juga bakat dan minat. Nah, karena Fernando tidak berkeinginan untuk berkuliah dan juga langsung pengen bekerja, Fernando berarti harus memikirkan kelemahan kamu apa dan juga kekurangan minat kamu di mana dan juga bakat kamu di mana. Setelah kamu mengetahui itu semua, kamu bisa tahu, oke, saya berdasarkan minat saya pengen di IT misalnya gitu ya. Jadi kamu bisa merencanakan itu lebih jelas gitu setelah kuliah setelah SMA ini ya, setelah SMA kamu pengen kerja di mana gitu. Nah, apakah kamu sudah mengetahui bakat kamu, minat kamu? Oke, boleh diceritain nih. Paling menurut cerita ibu itu apa bu? Oke, gimana tuh ceritanya? Itu abang ke Jepang. Oke, ikut abang ke Jepang ya. Nah, jadi boleh nih diceritain lagi lanjut gimana pekerjaannya di sana gimana, terus persiapan Fernando sebelum ikut abang ke Jepang tuh gimana? Boleh diceritain? Ya, boleh diceritain aja pelan-pelan dari tahapan atau dari awal dulu deh persiapan gitu. Dan juga Fernando tertarik nih untuk bekerja, gimana ceritanya? Tertarik dia tambah untuk abang itu dulu. Oke, kerja di tambang di Jepang ya. Wah, kalau boleh tahu nih, Fernando abangnya sudah berapa lama di sana? Baru setahun. Baru setahun. Oke. Jadi Fernando tidak mau kuliah karena malas belajar, dia bosan, juga mau langsung ke pekerjaan. Nah, pekerjaan rencananya mau ikut abang Fernando gitu ya. Nah, persiapan apa saja yang sudah Fernando lakukan dimulai dari sekarang? Oke, belajar bahasa Jepang ya Kak. Nah, teman-teman semua gimana nih tanggapan atau ada yang ingin bertanya dari cerita yang Fernando? Oke, boleh Rais. Karena dulu nanti kan memang ya harus belajar kan. Tapi nanti kalau sampai di Jepang belajar bahasa Jepang lagi. Oke. Gimana boleh? Ada lagi Rais? Oke, Fernando boleh ditanggapin gimana menurut Fernando dari tanggapan Rais tadi? Kata Rais benar ya, jadi Fernando tadi malas untuk belajar, bosan gitu ya, bosan dengan belajar. Tapi ketika Fernando memutuskan untuk pengen kerja di Jepang, otomatis tadi persiapan tadi mengikuti ini ya, tadi belajar bahasa Jepang. Nah itu gimana tuh jalannya? Dikembangkan lagi. Oke, dikembangkan lagi ya. Tadi dari awal pertanyaan Rois tadi kan Fernando bosan nih untuk belajar gitu ya. Nah kan sedangkan belajar bahasa Jepang itu juga salah satu belajar gitu ya. Nah gimana? Apakah nanti saat belajar bahasa Jepang Fernando akan ada rasa malas juga atau gimana Fernando untuk mengatasi rasa malas itu? Nah kira-kira jadi menurut Fernando gimana mengatasi rasa malas Fernando dalam belajar? Nah kan belajar bahasa Jepang juga salah satu belajar. Nah Fernando masih bingung ya, jadi
semua, adakah saran yang bisa diberikan kepada Fernando atau menanggapi? Messi? Gimana yang lain? Oke, Rais boleh. Kalau saran saya sih kan mungkin Fernando itu bakal lebih termotivasi misalkan dia bakal berprestasi. Kenapa? Karena itu kan buat karena dia kan udah menentukan dia bakal pergi ke Jepang. Tentunya dia perlu belajar bahasa Jepang. Nah, karena ada keinginan untuk pergi ke Jepang itulah motivasi dia untuk mau belajar lagi belajar bahasa Jepang. Mungkin dia bakal berpikir ini belajar terakhir kali di Jepang ini mereka berpikir. Oke, terima kasih ya Rais ya. Jadi, menurut dari Rais, mungkin Fernando nanti termotivasi untuk bisa belajar bahasa Jepang dan juga itu adalah belajar terakhir sebelum terjun ke dunia pekerjaan. Gimana Fernando? Menurut Fernando? Apa nih? Ceritain dulu deh gimana cara bermotivasi kamu deh. Ibu mau tahu dulu motivasi Fernando untuk bekerja di Jepang itu gimana? Karena ada abang kerja di sana. Oke, jadi Fernando termotivasi untuk mengikuti jejak abang di sana gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Fernando anak keberapa? Anak pertama, punya abang sepupu, punya adik berarti. Punya adik. Nah, ayah dan ibu kalau boleh tahu bekerja juga? Kerjanya di guru. Ya. Oke. Iya. Nah, jadi kita fokus dulu ya ke cerita yang Fernando ya. Nah, Fernando tadi termotivasi mau bekerja di Jepang karena ada abang di sana. Nah, sebelumnya karena melihat abang, boleh diceritain gimana abang Fernando di sana kerjanya gimana aja? Boleh diceritain gimana? Tadi kan Fernando bilang termotivasi nih karena abang sudah bekerja di sana. Nah, apa yang membuat Fernando itu termotivasi? Apakah dari segi gajinya atau dari kehidupannya yang bikin Fernando, oke, saya mau ikut abang kerja di Jepang? Oke, karena gajinya besar ya. Nah, sebelumnya jika nanti Fernando sudah keterima nih di Jepang dan ikut abang tadi ya. Nah, sebelumnya tadi Fernando belajar bahasa Jepang. Nah, Fernando belajar bahasa Jepang apakah belajar sendiri atau dari les atau bimbel gitu? Dari les. Oke, dari les ya. Nah, sekarang apa Fernando sudah mulai atau baru mau merencanakan? Baru mau merencanakan. Oke, jadi Fernando, sebelum Fernando memutuskan nanti benar-benar ingin kerja di Jepang, apakah Fernando sudah tahu seluk-beluk kerjanya nanti itu gimana, dan juga apakah Fernando sudah meyakinkan diri dan juga sudah mempersiapkan diri, misalnya melatih skill atau minat dan bakat Fernando itu sudah pas belum jadi tambang? Oke, jadi masih harus belajar dulu ya. Nah, sebelumnya minatnya Fernando dan juga bakat Fernando kira-kira di bidang apa nih? Ya, apa sih, kayak skill lah masih bingung ya, masih bingung. Oke, nah dan juga tadi potensi diri, yaitu kelemahan dan juga kekurangan. Nanti Fernando akan bekerja di Jepang di suatu saat nanti. Ya, apakah dari segi fisiknya sudah dilatih untuk bekerja keras atau ada hal-hal lain yang sudah Fernando siapkan? Gimana tuh? Berarti fisik kau kuat. Oke, jadi sudah menyiapkan dari segi fisik ya. Nah, teman-teman semua ada yang bisa menanggapi atau ada yang mau menanggapi atau memberi
memberi saran karena Fernando tadi tuh masih bingung ya dari segi bakatnya. Oke, boleh. Fernando, kalau saran saya, aku sih kayak tahu dulu kelemahan dan kekurangan Fernando untuk pergi ke depan. Karena kan Fernando juga masih bingung. Aku sih kayak potensinya juga belum tahu kan, kayak kekurangannya apa atau kayak kelemahannya di mana gitu loh. Kayak jadi menurut dia lebih ke kayak diasah dulu lah. Kayak atau kalau ke kelemahan cari dulu kelemahannya atau di mana gitu. Kalau ke kelebihannya misalnya berarti Fernando udah ngerti nih bahasa Jepang atau kayak apa gitu. Pokoknya ada basicnya lah untuk kita pergi ke Jepang tuh. Iya. Ada lagi Mut? Oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman semua ada lagi yang mau memberikan saran nih, saran dan juga tanggapan untuk ceritanya Fernando. Bejo mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Rois ada? Oke, nah jadi gimana nih dari Bejo sendiri perihal ini Fernando, iya dari Fernando ya. Fernando tanggapannya setelah mendengarkan saran dari Nivia, gimana menurut Fernando? Oke, jadi sebelum itu apakah Fernando tahu ya di Jepang itu ada musim dingin ya. Nah, apakah Fernando sudah mempersiapkan diri atau sudah terbiasa dengan perubahan cuaca ya? Tentunya berbeda dengan cuaca di negara kita. Ya, pasti sedangkan tambang di Indonesia aja sudah kita tahu ya pasti kerjanya juga capek, apalagi nanti harus menyesuaikan diri dengan berbagai musim yang ada di sana. Gimana yang diceritain boleh gitu ya? Dengar dulu ya cerita dari Fernando. Udah dengar sih. Ya kita dengar dulu ya gimana ceritanya. Boleh Fernando ceritain? Oke, apa ceritanya? Oke, nah Fernando akan mempersiapkan diri ya. Nah, kalau boleh tahu nih dengan hal apa Fernando akan mempersiapkan diri atau berlatih dari apakah minum vitamin atau gimana? Dia akan mempersiapkan diri untuk kerja di tambang atau dan juga kerja di Jepang tadi. Iya, biar tubuh kita lebih kuat gitu, lebih tahan untuk menghadapi perubahan cuaca yang ada di sana. Saya Boleh. Kan Fernando tadi bilang kalau Fernando aja malas belajar. Nah nanti siapa tahu kan misalnya diterima tuh belajar. Maksudnya diterima tuh kerja di tambang di perusahaan di Jepang. Apakah Fernando bakal malas? Karena kan walaupun kita bukan belajar, maksudnya tuh ngeliat buku, tapi kan itu kan kerja yang diulang-ulang terus pasti kan bakal ada bosan. Nah, gimana cara Fernando untuk mengatasi gimana cara Fernando untuk mengatasi rasa bosan itu nanti? Tahu kan kayak bosan kerja kayak gini terus. Nah, gimana caranya? Boleh dijawab kan? Gimana? Jadi teman belajar kalau tidak ketemu dia itu. Oke. Gimana? Boleh dijelaskan lagi. Soalnya kata teman-temannya masih agak bingung nih gimana. Iya, pertanyaan apa tadi? Gimana cara kayak kalau Fernando bosan tuh kerja yang diulang-ulang terus gitu kan? Sedangkan di pelajaran aja Fernando tuh bosan gitu kayak gimana kalau misalnya itu kan seumur hidup bakal kita kerja tuh? Gimana tuh kalau misalnya tiba-tiba kau merasa bosan bekerja di situ gitu? Gimana? Ataukah kayak apa gitu caranya supaya kau tidak bosan? Dan apa hal aktivitas apa yang menurut kau yang tidak bakal membosankan kau? Karena menurut kau belajar pun itu membosankan. Oke. Paham? Gimana kata Mutia tadi itu gimana cara mengatasi rasa bosan? Nanti kan seperti yang kita tahu ya bahwa bekerja itu adalah aktivitas yang diulang setiap harinya kecuali nanti libur. Nah, Fernando tadi kan bilang malas untuk belajar. Otomatis kalau dari
pekerjaan itu bukan hanya untuk belajar bahasa, tetapi juga melatih skill baru dan juga bersosialisasi dengan teman-teman di pekerjaan. Nah itu gimana Fernando mengatasinya? Santai aja, jadi pikirkan dulu kira-kira gimana. Ya kan di sini kita sama-sama saling membantu untuk memecahkan permasalahan. Ya kan Fernando masih belum kepikiran nanti setelah ini selain bahasa tuh apa aja yang dipersiapkan, terutama dari fisik dan juga dari kesehatan gitu. Oke, gimana Fernando? Fernando mengatasi rasa bosan dan juga rasa malas pada diri. Apakah dengan nanti kan bekerja nih, misal seminggu bekerja, liburnya di Sabtu Minggu gitu. Apakah dengan Sabtu Minggu Fernando akan keliling kemana, liburan, refreshing gitu, biar hari Seninnya Fernando semangat lagi untuk bekerja. Nah kira-kira. Atau bisa nanti Fernando bermain game setelah libur atau gimana? Iya, bisa nanti Sabtu Minggu libur gitu. Gimana? Kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu dari Fernando. Gimana Fernando? Saya akan bosan. Oke, nggak akan bosan ya. Jadi termotivasi karena Fernando itu adalah pekerjaan impian gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah gimana nih teman-teman yang lain? Adakah lagi saran dan juga tanggapan yang bisa diberikan? Oke, Messi boleh. Kalau boleh tahu kenapa Fernando tidak bosan dengan pekerjaan itu? Karena gajinya gede. Oke. Karena gajinya gede, jadi salah satu motivasi ya buat dia. Iya, dia tidak bosan untuk bekerja. Iya, lagi teman-teman yang lain mau bertanya atau memberikan saran dan juga tanggapan kepada Fernando. Apakah Fernando sudah yakin sekali untuk pergi ke Jepang? Yakin sekali. Karena kalau kemudian melihat Fernando masih kayak ragu-ragu, masih kayak belum ada persiapan yang matang dari Fernando sendiri. Oke, boleh dijawab, dijelaskan apa aja persiapan yang sudah Sedikit banyaknya apa ya. sih persiapan kamu untuk pergi ke Jepang? Boleh diceritain. Gak apa-apa, santai aja, pelan-pelan ceritanya, tidak usah buru-buru. Boleh, gak apa-apa, pelan-pelan aja diceritain dari tahapan awalnya gimana nih. Coba ulang. Ya, coba diulang pertanyaannya apa katanya. Intinya tuh persiapan apa aja yang udah kalau sekarang Fernando tuh lah nyiapin apa gitu, planning apa. Bekal untuk ke Jepang lah, kayak apa, kayak bahasanya udah sedikit-sedikit bisa bahasanya, atau kayak udah terbiasa kayak belajar untuk mengenal lingkungan di sana, suku di sana, budaya di sana. Oke, gimana Fernando? Jadi dapat tahu. Iya. Ada lagi? Oke, jadi menjawab dari pertanyaan Mutia ya, kata Fernando dari segi finansial dan juga dari fisik dan juga dari skill tadi ya, salah satunya itu bahasa. Nah, setelah kita mengetahui nih kesiapan dari Fernando, apakah Fernando sudah siap untuk dari segi biaya dulu, dari segi biaya apakah Fernando sudah punya tabungan atau sudah punya rencana gitu, sudah punya segini untuk modal Fernando berangkat? Aku betul. Ya,
atau sudah dari segi finansial sudah semuanya sudah siap. Nanti ketika Fernando lulus SMA tinggal les lagi bahasa dan juga langsung jika lulus nanti langsung berangkat gitu. Gimana nih? Apakah sudah disiapkan atau Fernando masih harus menabung terlebih dahulu? Karena abang bayar itu. Oke. Iya, jadi biayanya dari abang ya, dari kakak tadi ya. Nah kalau kita boleh tahu nih kisaran berapa biaya yang dibutuhkan untuk Fernando berangkat ke Jepang atau kerja ke Jepang gitu? 30 ya. Oke, jadi semua dari segi finansial itu difasilitasi oleh kakak tadi ya. Oke, nah sebelum berangkat ke Jepang ya, sebelum kerja di Jepang tadi les bahasa dulu. Nah sekarang kan tadi baru merencanakan untuk les bahasa. Kalau boleh tahu nanti Fernando akan les di mana dan juga kira-kira berapa lama? Oke, di rumah nenek ya. Kira-kira biasanya nih berapa lama orang les bahasa nih? Boleh diceritain gimana? Setahun ya. Jadi setelah setahun itu sudah pasti berbahasa Jepang, akan mengikuti tes gitu. Apa gimana nih? Boleh diceritain rangkaian gimana supaya bisa langsung ke Jepang gitu? Yang setahun kan nanti. Oke, jadi berarti sebelumnya Fernando belum mencari tahu ya, belum mencari tahu gimana runtutan langkah-langkah sebelum orang ke Jepang. Nah, apakah Fernando pernah bertanya ke kakak Fernando tadi apa saja yang tes-tes atau apa saja yang harus dipersiapkan sebelum berangkat? Gitu? Oke, kata abang harus tes bahasa Jepang ya, itu saja. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa ke Jepang itu tidak semudah itu ya. Jadi berbagai macam banyak juga tes-tes dari mulai bahasa dan juga dari tes kesehatan gitu ya. Nah tes kesehatan apakah Fernando sekarang sudah mempersiapkan diri misalnya menjaga pola makan, pola tidur dan juga menjaga kondisi tubuh, gimana nih caranya? Belum. Jadi Fernando hanya mengetahui bahwa les bahasa gitu ya. Nah teman-teman semua gimana nih saran yang bisa diberikan ke Fernando? Oke, ya. Sarannya supaya untuk mulai untuk nggak begadang lagi, terus kayak stop apa sih, mungkin Fernando merokok, jadi stop untuk merokok karena setahun dia, karena papa Mutia dulu pernah kerja juga lama di Jepang, karena dulu tuh papa pun kayak harus lari terus gitu, muter stadion gitu, terus kayak pokoknya jaga pola makan, pokoknya kayak mau tes TNI atau kayak Polri gitu, kayak hampir sama lah kalau kita mau pergi ke Jepang tuh, karena di situ kan mungkin kita juga dilatih untuk sehat fisiknya juga kan, mungkin kayak basic-basicnya kita lah dapat di Indonesia, jadi kalau kita sudah ke Jepang kita udah tahu gitu, nggak apa sih, tidak iya dan lagi apalagi kan dengan berbagai musim yang ada di sana tuh kan, jadi kita tuh rentan untuk sakit, jadi apa sih namanya tuh mulai kurangin tuh begadang, merokok mungkin atau kayak ya mulai lari gitu. Oke, terima kasih ya Mutia ya. Nah betul kata Mutia tadi, jika Fernando sekarang masih aktif merokok dan juga begadang gitu ya. Jadi jika Fernando benar-benar ingin melanjutkan ke Jepang, Fernando harus mulai mengurangi dari rokok, kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat, dan juga benar kata Mutia tadi ya. Jadi mempersiapkan fisik, lari, karena di sana juga pasti Fernando akan bekerja keras gitu ya. Jadi bisa mempersiapkan dari segi fisik juga selain dari bahasa. Nah, Fernando gimana nih tanggapannya? Atau sudah ada hal yang disiapkan lain? Atau udah tergambar persiapannya pengajian? Ya, gimana nih? Saya mengumumkan diri saya datang ke
Oke, jadi mengikuti saran ya. Nah, teman-teman yang lain, adakah lagi yang mau kasih saran juga menanggapi? Jo, boleh? Apa nih? Dari tadi diam, takutnya ngantuk. Boleh nih kasih saran dulu menurut Jo gimana nih? Menurut saya Fernando lebih baik mempersiapkan mental terlebih dahulu, apalagi itu kabarnya kerja di pertambangan. Pasti itu berat pekerjaannya. Oke, ada lagi? Ya. Oke, dari Mutia tadi mau menambahkan? Oke, jadi saran dari Bejo ya mempersiapkan mental, betul ya. Jadi kita dari musim dan juga dari kebiasaan di sana pasti berbeda dengan di Indonesia. Jadi kita benar-benar harus menyiapkan mental kita dan setelah itu dari fisik, baru nanti dari bahasa tadi ya. Jadi semuanya itu harus dipersiapkan. Nah, tadi awalnya bingung ya, belum ada persiapan sama sekali. Nah, berdasarkan saran dari teman-teman semuanya tadi, mulailah dari bahasa kata Fernando tadi dan juga dari mulai sekarang siapkan mental untuk bekerja nantinya. Pasti banyak tekanan di dunia pekerjaan ya. Dan juga kata Mutia tadi bisa dari segi fisik. Nah, sekarang Fernando Sabtu Minggu ini libur ya. Nah, bisa untuk berolahraga dari lari atau jalan kaki gitu. Jadi mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang nanti dapat menghambat Fernando dalam kegiatan ke Jepang gitu. Nah, Ibu mau bertanya sedikit. Rencananya ini akan ke Jepang. Jika suatu saat Fernando tidak jadi ke Jepang, apakah ada alternatif lain pekerjaan yang Fernando ambil? Oke, paling kerja di sini ya. Kalau boleh tahu rencananya mau kerja apa? Oke, jadi masih bingung ya, karena fokus utamanya ada di kerja di Jepang gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti sedikit Ibu simpulkan ya dari teman-teman semuanya bahwa tadi Fernando awalnya bingung mau kerja di Jepang, tetapi persiapannya tuh bingung apa aja gitu ya. Nah, berdasarkan saran dari teman-teman semuanya, mulailah dari fisik, mental, dan juga kata Fernando dari bahasa tadi gitu ya. Nah, Fernando sekarang apakah sudah tergambar bahwa oke, persiapan yang akan dimulai dari sini? Gimana tanggapannya? Apakah sekarang sudah jelas gitu? Apa Fernando sudah memahami seluk-beluk bahwa kerja di Jepang itu akan seperti ini, seperti apa nanti? Dari saran dari teman-teman semuanya, apakah Fernando sudah memahami? Oke, belum jelas kan? Nah, teman-teman semuanya boleh kasih saran juga tanggapannya, karena Fernando masih sedikit bingung apa aja yang harus dilakuin gitu. Rais mungkin? Oke, yang lain gimana? Ada? Oke, Messi boleh. Saya mau bertanya. Oke. Kalau boleh tahu kurang jelasnya itu yang gimana? Iya, boleh diceritain nih dari segi mana Fernando kurang paham atau kurang jelas? Kurang memahami pekerjaannya tuh nanti seperti apa gitu ya. Oke, jadi untuk hal itu nanti Fernando bisa mencari tahu setelah kita konseling hari ini. Nanti Fernando bisa mencari tahu sebelum memutuskan oke, saya akan bekerja di tambang dan ke Jepang gitu ya. Jadi Fernando bisa mencari tahu atau menanyakan dengan Abang Fernando, nanti tanyakan pekerjaannya itu seperti apa dan juga apa saja harus dipersiapkan gitu ya dari pendapat kakaknya gitu ya. Kan tadi dari pendapat teman-teman semua. Nah, nanti Fernando tanyakan juga sama dari kakak atau juga bisa dari internet, dari channel-channel YouTube atau dari teman-teman yang ada di Jepang gitu ya. Jadi bisa ditanyakan atau bisa mulai mencari tahu dari sekarang gitu ya. Nah, gimana Fernando? Apakah masih ada yang kurang paham atau sudah jelas atau gimana? Sudah jelas ya, jadi sudah mengetahui bahwa
Nah, teman-teman semuanya, karena Fernando sudah jelas dan juga kalian sudah memberikan tanggapan dan juga saran kepada Fernando. Berhubung juga waktu konseling kita sudah mau habis ya, jadi kita akhiri konseling kita pada pertemuan kali ini. Nah, karena ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir dalam kita sesi konseling, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena selama 5 pertemuan, oke boleh tepuk tangan dulu. Oke, jadi selama 5 pertemuan kalian berbagi cerita dan sudah terbuka bersama sama-sama gitu ya, saling menanggapi satu sama lain dan juga saling berbagi cerita satu sama lain dan juga sudah percaya dengan kita satu sama lain gitu ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila sebelum-sebelumnya pernah ada yang kurang dari Ibu atau dari teman-teman sekalian gitu ya, mohon dimaafkan ya. Nah, jadi karena ini adalah konseling terakhir kita, harapannya setelah kalian mengikuti konseling selama 5 pertemuan ini, kalian sudah bisa memutuskan untuk saya akan bekerja atau saya akan melanjutkan di perkuliahan. Jadi, nah juga sebelum dari perkuliahan kalian harus juga memikirkan nanti jurusan apa dan universitas apa, kemudian alternatif lain dari keputusan kalian. Misalkan oke, saya mau kuliah di kedokteran, apakah alternatif lain yang bisa diambil jika suatu saat tidak bisa di kedokteran gitu ya. Jadi dan juga dari pekerjaan tadi, mulailah dari langkah-langkah awal, mempersiapkan diri dan juga mengetahui bentuk pekerjaan atau apa saja yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam sebelum kita memutuskan bahwa kita akan bekerja di sana atau akan bekerja di bidang ini atau berkuliah di jurusan ini dan mengambil universitas mana gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa memutuskan pilihan karir kalian dengan tepat agar tidak terjadinya salah dalam memilih karir dan juga agar kalian bisa sama-sama sukses untuk kedepannya. Oke, jadi sebelum berakhir kita isi evaluasi dulu ya. Jangan lupa untuk tulis identitas diri ya, inisial.
sudah semuanya? Ya. Nah, sebelum kita akhiri konseling ini, Ibu mau bertanya nih, gimana perasaannya setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Dari Fernando dulu deh, gimana perasaannya? Sangat membantu dari teman-teman tadi. Oke, jadi sangat membantu ya. Jadi dari awalnya Fernando bingung tadi ya, jadi terbantu oleh teman-teman yang lain. Nah, yang lain gimana nih tanggapannya? Nyaman. Oke, sama-sama ini ya, sama saling membantu gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan gimana perasaannya setelah mengikuti konseling kelompok hari ini? Terima kasih. Oke, ada lagi Bejo mungkin? Gimana nih? Oke, gimana Bejo? Sudah puaskah atau gimana perasaannya mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Bisa